Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share dari buku Bishop Dweck dengan judul Bahaya Rohani. Nah, hari ini aku akan bahas dari chapter ke-8 dengan judul Wanita Asing di dalam Alkitab. Seorang wanita asing ini adalah seseorang yang dapat menghancurkan pelayanan individu, bahkan satu gereja dapat dirusak karena wanita asing. Nah, di Alkitab ini memberikan beberapa contoh wanita yang dipakai menjadi senjata untuk yang namanya merusak hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, di buku ini ada 7 wanita asing di dalam Alkitab, tapi aku nggak akan bahas semuanya. Aku akan bahas beberapa poin. Nah, poin yang pertama adalah wanita asing sepanjang masa. Jadi wanita asing sepanjang masa ini ada 3. Wanita yang tak dikenal, wanita pemburu, dan wanita jahat. Jadi di Amsal 5 ayat 3-13 berkata seperti ini. Sebab bibir seorang wanita tak dikenal menetes seperti sebuah sarang madu, dan mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi pada akhirnya pahit seperti empedu, tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkah-langkahnya berjejak ke neraka. Jangan sampai engkau tidak memahami jalan kehidupannya. Jalannya mudah berdalih, sehingga engkau tidak mengetahuinya. Dengarkan aku sekarang, hai anak-anak, janganlah menyimpang dari perkataanku. Jauhkanlah jalanmu daripadanya, dan hendaklah engkau tidak mendekat pada pintu rumahnya, agar jangan engkau memberi kehormatanmu kepada orang lain dan tahun-tahunmu kepada orang kejam. Agar jangan orang asing dipuaskan dengan kekayaanmu, dan jeripayamu ada di rumah seorang tak dikenal, dan engkau berduka pada akhirnya ketika daging dan tubuhmu dimakan habis, dan berkata, betapa aku telah membenci didikan, dan hatiku memandang rendah teguran, dan mengapa aku tidak menaati suara guru-guruku atau mengarahkan telingaku kepada mereka yang mengajar aku. Di poin ini Bishop Dweck berkata bahwa ayat-ayat yang ada di poin pertama ini adalah ciri atau namanya ciri-ciri seorang wanita asing, di mana wanita asing ini dikatakan bahwa wanita asing ini adalah seseorang yang tidak dikenal. Jadi ketika kita yang namanya nggak kenal, ya pasti kita nggak akan tahu sungguh-sungguh dia itu seperti apa. Kita benar-benar tidak mengenal dia seutuhnya. Dia akan menceritakan sesuatu kepada Anda, kisah hidupnya, dan membuat Anda bahagia untuk menipu Anda, agar Anda mengira Anda mengenal orang yang bersama Anda. Itu adalah ciri wanita asing. 100% kita gak akan tahu the real wanita asing itu, karena dia akan membuat cerita seolah-olah kita mengenal dia, tapi ternyata itu bukan dia gitu. Jadi kita harus tahu wanita asing ini adalah seseorang yang mungkin kita berpikir kita mengetahui wanita itu, tapi ternyata tidak. Jadi yang menarik dari ayat yang tadi di Amsal itu adalah berkata seperti ini di akhirnya. Dan mengapa aku tidak menaati suara guru-guruku. Dan di poin ini ada gitu ditulis bahwa jauhkan jalanmu daripadanya, dan hendaklah engkau tidak mendekat pada pintu rumahnya. Jadi aku belajar gitu, ketika kita diberikan yang namanya leader-leader untuk yang namanya tidak mendekat kepada orang-orang yang tanda kutip wanita asing di dalam hidup kita, yang sepertinya kita tidak mengenal, kita mengenal dia tapi ternyata bukan dia. Kita harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Ketika dia berkata A tapi dia tidak melakukan hal itu adalah ciri wanita asing, dimana dia gak menghidupi, dimana kita gak tahu siapa dia sesungguhnya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai pada akhirnya kita menjadi menyesal dan berkata, kenapa aku gak menaati yang namanya perkataan guru-guruku atau leader yang ditaruh dalam hidupku gitu. Jadi berhati-hatilah kepada wanita asing, karena menakjubkannya cara wanita asing itu, dia itu membuat seolah-olah kita mengejar-ngejar dia, tapi ternyata di balik itu kita adalah orang yang diburu oleh wanita asing itu dengan apa? Tipu muslihat, dengan apa yang dia pertunjukkan, tapi bukan siapa dia sesungguhnya gitu. Nah, poin yang kedua yang aku mau yang aku pelajari dari buku ini adalah tokoh yang kita sudah dengar, sering sekali kita dengar, yaitu adalah wanita asing, yaitu adalah Delila. Mungkin ini wanita asing yang sangat kita kenal, dimana kita tahu ceritanya bagaimana dia menghancurkan hamba Tuhan, yaitu Simson. Dia menghancurkan pelayanan Simson dengan begitu rupa. Dia merupakan kisah yang terkenal gitu. Dan mungkin ketika kita baca, sepertinya sangat miris gitu bagaimana Simson
yang begitu powerful tapi dihancurkan oleh wanita Delila ini dengan yang namanya pangkuan lembut dan kata-kata yang memikat. Itu yang dilakukan oleh wanita asing gitu. Nah, aku mau bacakan di Hakim 16 ayat 4 sampai 6. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya adalah Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan cara apa kita dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberimu 1.100 keping uang perak kepadamu. Dan berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk yang namanya ditundukkan? Delila gak berhenti hanya di sana ketika dia berkata kepada Simson. Ketika Simson udah berkali-kali memberikan tapi ternyata berbeda, Delila gak berhenti. Hanya karena Delila hari itu ditawarkan untuk yang namanya 1.100 keping uang perak kepadanya. Dan akhirnya karena yang namanya pangkuan lembut atau yang namanya kata-kata yang memikat dari Delila, akhirnya itu yang menghancurkan Simson. Hari itu dari cerita ini kita melihat betapa berkuasanya daya tarik seorang wanita kepada pria. Seorang wanita bisa tanda kutip dipakai oleh roh jahat untuk yang namanya menghancurkan a man of God. Jadi aku berdoa dari buku ini kita sebagai para wanita belajar bagaimana sih kita jangan sampai kita dipakai oleh si jahat tanpa kita sadari gitu. Nah, aku lanjutkan di Hakim-Hakim 16 ayat 18 sampai 19. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuk Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggillah seorang dan disuruhlah mencukur ke7 rambut jalinan. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jadi aku belajar dari kisah Delila ini yang namanya bujuk rayu tanda kutip. Kalau misalnya kita gak di dalam Tuhan, ternyata itu bisa merusak seorang man of God yang penuh dengan yang namanya anointing, urapan. Tapi karena bujuk rayu seorang wanita asing, ternyata itu bisa merusak panggilan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi aku berdoa setiap kita sebagai wanita-wanita, anak-anak Tuhan, putri-putri Tuhan, kita harus pakai mulut kita pakai hidup kita untuk yang namanya bukan menghancurkan hamba-hamba Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang akan menjadi penolong, yang menjadi orang-orang yang support, yang mendoakan para hamba-hamba Tuhan untuk sampai selesai di panggilannya sampai akhir. Jadi aku percaya ini buku sangat memberkati aku. Jadi aku berharap teman-teman baca buku ini dan belajar hal yang sama. So, biar buku ini bisa memberkati setiap kita menjadi wanita yang diperlengkapi oleh Tuhan dan jauh dari namanya ciri-ciri wanita asing. Oke? Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. God bless.